Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 33. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-33. Sekarang jam 10.49 malam. Iya, suaranya barusan tidak masuk karena seharusnya break, tapi aku lupa ganti scene-nya, ganti PPT-nya barusan. Iya, biasanya kalau misalnya break itu tidak ada suaranya, jadi ngobrol sama gestar tidak kedengaran. Cukup untuk dengar musik doang sebentar begitu, jadi aku bisa ke bawah juga kadang-kadang. Anyway, tadi baru mendengarkan 3 lagu, ada Freedom dari One Ok Rock serta Teddy Swims di request oleh Kaze Crows. Kemudian ada Hit the Road dari RXSI Boy serta Jomi di request oleh Kaze Crows juga. Serta ada Kamu Yang Pertama dari Geisha di request oleh Azero Gaming 2310. Sekarang karena sudah mendengarkan 3 lagu, kita akan lanjut ke segmen ketiga, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Oh, mau mengingatkan sekali lagi ya, kalau mau bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 channel poin saja via teks atau 369 kalau mau ngobrol langsung sama Ica. Itu aja. Kalau mau request lagu juga silakan gunakan channel poinnya 189 channel poin saja via channel poin serta Spotify. Udah. Selamat menikmati segmen ketiga dari Weekly Midnight Radio episode ke-33. Kita lanjut, Ica, aku mau tanya, ada kebiasaankah sebelum atau sesudah, selagi streaming? Kebiasaan aku tuh pertama selalu cuci muka sama pakai skincare dulu sebelum streaming kali. Soalnya aku kan biasanya kan setelah pulang kerja, terus kalau misalnya nggak dibersihin dulu kan aku pakai makeup gitu kan waktu kerja. Nah itu tuh buat aku bersihin dulu biar nggak jerawatan gitu. Karena selesai aku streaming kan malam gitu, jadi setelah kelar streaming aku biasanya langsung tidur gitu. Ini prediksinya si Reo bener. Abis streaming pasti tidur, makanya pakai skincare. Tapi kamu tuh streamingnya lama ya. Tapi skincare-nya kan tidak efektif lagi ya. Lah, tetap efektif dong, nggak ada. Yang penting kan aku nggak keluar kamar, terus jadi kayak nggak kena debu atau apa gitu. Oke. Plus kamu juga tidak tampak kamera kan, jadi aman ya? Enggak, iya. Jadi aman. Oke, cuma itu aja kah? Paling ngisi air minum. Oke. Iya, aku nggak ada. Kali kalau misalnya capek banget, aku tidur dulu sebelum nge-stream gitu. Kalau malam mau nge-streaming, ngesediain kopi juga? Oh enggak, jangan. Itu aku nggak tidur itu kalau itu sisanya. Kalau sedia kopi itu kalau misalnya besoknya libur, nah itu aku sedia kopi. Oke. Satu lagi dong, tanya kalau misalnya streaming, kan kamu kerja ya besoknya, itu sampai jam berapa kah biasanya maksimal? Sampai jam 12. Oke, habis itu langsung ending? Langsung geser. Karena mau kerja besoknya kan ya? Iya. Oke. Harus bangun pagi. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada tips dan trik kah streaming di Twitch? Kamu pasti banyak, tadi sebelum mulai juga ada tips dan trik kan ya? Kalau tips and trik, kalau tips aku sih lebih ke arah ini ya. Kalau jadi streamer itu kamu harus posisiin diri kamu sebagai viewer gitu. Kamu sebagai viewer itu kamu caternya kemana? Misalnya pengen yang happy, ataupun ada yang misalnya cuman ngincer
relax gitu apa gimana gitu. Jadi kita caternya ke situ. Kalau viewer sebagai diri apa posisi kita sebagai viewer. Terus kedua, at least kalaupun misalnya kamu tuh nggak punya spek yang mumpuni, at least mic itu penting banget, itu mic. Jadi sebisa mungkin suara audio inputnya itu bagus. Nggak harus yang mahal-mahal, tapi at least kalaupun misalnya yang biasa aja, kamu bisa setting di OBS. Di OBS tuh ada filter audio gitu. Jadi suara kamu itu tuh nggak banyak noise ya, kayak gitu background noise yang kayak gitu loh kali, tau kan ya? Ya. Jangan sampai ada background noise yang kayak gitu buat masuk ke streaming gitu. Jadi kayak sebagai viewer itu tuh kayak ganggu gitu loh. Kalau menurut aku ya. Oke. At least yang pertama hal yang harus kamu punya itu tuh mic yang bagus. Nggak harus bagus, tapi at least kamu tahu cara ngakalinnya biar background noise tuh nggak masuk gitu. Oke. Kedua, sama apa ya? Kadepin viewer. Cuman aku tuh kadang suka marah-marah, jadi aku nggak bisa juga kali. Jadi kalau betternya itu sebenarnya jangan marah gitu. Kalaupun apa kamu bisa itu jadi jokes atau apa gitu. Soalnya tapi kalau aku udah capek banget itu aku nggak bisa gitu, nggak marah, kayak anjir ini kenapa aku harus ngurusin bocil kata gitu. Jadi gimana ini? Tips yang ketiga aku bingung serius. Iya, tapi kamu kalau jadi streamer itu ya at least kamu harus jadi kontrol emosinya sih. Udah itu aja kan. Tapi aku nggak bisa. Oke. Aduh agak lama. Kita masuk ke pertanyaan dari viewer. Kalau begitu ada pertanyaan dari viewer. Tian Links menanyakan, apa kebiasaan buruk Ica tapi tetap dilakukan? Mager? Iya. Mau menjelaskan lebih lanjut kah? Aku orangnya mager banget kali. Kayak aku pengen ini tapi mager. Aku pengen ngelakuin ini tapi males kayak gitu. Jadi kayak kalau aku ngelakuin sesuatu itu aku selalu bawa embel-embel, anjir seorang Ica harus seorang Ica aja bisa ngelakuin masa kamu nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak gitu loh. Jadi kayak sebagai sebuah motivasi gitu loh kan, kalau misalnya aku ngelakuin itu gitu. Seorang lebih Ica? ke arah kayak jadi pertama itu kayak kemarin misalnya ya, yang aku mikir itu kayak kan aku kalau di kompetitif Apex, yang turnya Apex aku itu, aku buatin mereka itu tempat landing spot gitu Kak Adli. Jadi nggak ada perang di awal gitu lah pokoknya. Jadi mereka punya tempat masing-masing tiap tim. Nah itu aku undi, maksud aku gitu. Jadi aku bikin itu seolah-olah mereka tuh semua harus nurutin aku, karena aku tuh udah serajin itu buat nempatin mereka di tempat-tempat gitu loh. Mereka udah jadi punya tempat-tempat gitu. Tapi? Gitu. Jadi aku maksa mereka buat nurutin kemauan aku gitu. Karena aku udah rajin, masa kamu jahat banget gitu loh buat gak ngikutin aku gitu loh Kak. Gimana ya? Parah banget gitu loh kalau bisa aku udah buatin rules tapi rulesnya nggak diikutin kayak gitu maksudnya gitu. Jadi itu sebagai kayak paksaan aku aja sih Kak Adli. Gimana ya? Tapi nggak sih. Aku bingung cara berpikir aku kayak gitu. Ica, I'm sorry Ica, tapi aku tidak menangkap apa hubungannya antara mager sama yang baru saja. Itu ada hubungannya kan. Kalau misalnya aku mager mah aku nggak bakal taruh mereka, aku nggak bakal buat mereka punya landing spot gitu. Jadi ya udah mereka war di awal juga terserah kayak gitu. Aku pikir ya pas kamu tadi bilang kebiasaan buruk yang tetap dilakukan mager itu contohnya
kayak aku sekarang itu kan aku sebenarnya dari tadi tuh aku mager banget sebenarnya. Aku tuh tadi rencananya mau mandi jam 7:07 kurang. Aduh, Tapi nggak aduh jadi. kalau soal mandi. Terus aku mundur akhirnya 8:30 aku baru mandi tadi. Seharusnya Aduh. kalau aku tadi mandi jam 7 aku bisa nyalin air minum, makan dulu malam. Tapi aku sampai sekarang belum jadi cancel 2 kali. Tidak. Dan aku tidak sholat juga sampai dari tadi. Nanti habis ini. Aku mandi sekali sehari kan. Aku juga mandi sekali sehari. Iya kan? Bahkan gitu. kadang sekali 2 hari. Kadang kan di rumah doang ya, nggak kemana-mana. Iya, benar. Ada apa? Agak jorok mungkin ya mendengarnya, tapi Agak. Tapi aku berpikir begitu ya. Misalnya kan aku tuh streamingnya Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi Rabu itu aku mandi sore atau malam jam 7-8. Nanti mandi selanjutnya itu kemungkinan Jumat siang. Kan soalnya Kamis aku di rumah doang tidur, kemudian makan di rumah doang. Nanti kan keluar lagi baru Jumat ya. Jadi aku mandinya siang. Begitu. Hemat air. Kan gak keringetan juga. Betul. Aduh, ini ngasih justifikasi ya. Tapi semoga tidak dipahami sebagai ini yang buruk ya. Kemudian ada pertanyaan dari viewer lagi ini. Reo Puccino menanyakan, biasanya dari jam 12 hingga tidur berapa jam? Langsung lab kah? Langsung lab? Maksudnya lab lagi? Dari jam 12 hingga tidur berapa jam? Oh enggak. Aku streaming itu jam 8 atau jam 9. Nah kelar streamnya jam 12 gitu. Iya betul gitu kan ya? Iya. Artinya iya, aku bingung. Tadi aku pikir lab itu artinya langsung sleep kah? Tapi betul kan? Dikiranya aku nge-stream jam 12 mungkin sama Reo Puccino. Betul. Kalau si Ica itu jadulnya tadi katanya dari sebelum jam 12 kayaknya Reo. Nanti sampai jam 12 ending, tidur sampai pagi. Begitu kan ya? Iya, benar. Oke, maksudnya dari jam 12 dari rebahan bisa langsung tidur. Oh iya betul kan ya, berarti yang aku pikir tadi. Pertanyaannya begini, Ica. Oh enggak. Kamu teh abis jam 12 ending itu langsung tidur atau ngalai dulu? Jam 1:30 baru tidur. Oh, oke. Normal. Anda jangan-jangan sama kayak saya. Tanggal lahirnya bukan di September kan ya? Bukan. Aku April. Oke. Itu aku mau tanya itu dong, MBTI kalau boleh. Apakah? ISFP. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaanku selanjutnya. Most memorable moment selama ini streaming di Twitch, apakah? Ketika di raid sih, ataupun misalnya siapa ya? Oh, itu di raid sama Sharon Halet. Tahukah Kak Sharon Halet? Tahu. Di situ itu dari situ bikin aku average viewersku naik. Dari situ juga kayak kebantu misalnya aku deket sama beberapa streamer lainnya dari Cheon. Jadi aku benar-benar berterima kasih banget sama Cheon waktu itu udah mau nge-rate aku. Dan dari situ juga aku kayak kenal ke Pak Kepe, Bang Niwi, Gracia, terus Kea, sampai semuanya sekarang di sini. Gitu bisa aku kenal dari Cheon. Itulah aku bisa kenal ke streamer Twitch lainnya. Dulu itu aku benar-benar kayak nggak tahu gimana gitu kan. Terus buat naikin average viewer ya gimana, aku nggak tahu banget gitu kan gitu. Oke. Cuma satu kah? Kalau yang memorable banget sih itu sih Kak Ali ya. Aku ngerasa memorable banget itu. Kayak itu benar-benar kayak game changing, bukan game changing ya. Benar-benar kayak ngerubah banget lah. Gak apa-apa, kalau cuma satu pun gak apa-apa. Aku cuma nanya aja. Siapa tahu ada lebih dari satu. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari viewer lagi. Ada pertanyaan dari Tian Links. Apa motivasi Ica jadi streamer?
motivasi aku jadi streamer. Aku suka main game. Aku suka banget main Apex. Oke. Terus aku ngerasa aku main game itu tuh terlalu heboh. Terus kadang kan suka diomelin juga kan anjir gini doang lu heboh Cak, kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Tapi Dikontrakan? wah gitu. Ada yang kadang temen aku ngomong katanya Ica tolong pelanin dikit suaranya, kata kayak gitu kan. temen sebelah kamar gitu. Oke. Ada juga yang jadi kayak aku ngerasa ada juga yang kayaknya nggak ada yang bilang deh Cak lu kenapa nggak nge-stream aja, tapi aku kayak ngerasa aku sayang banget gitu loh kalau misalnya aku main aja atau apa gitu kan. Oh ya udah aku streaming aja. Sama aku pengen banget kayak main game story, tapi aku tuh cepet bosen gitu loh Kak Adri kalau kayak main game story, bener-bener bosen. Kenapa? Kalau nggak game komplek, iya bosen. Jadi kalau game story aku tuh suka kayak sambil ngobrol, sambil di ngobrol di Discord ataupun gimana gitu. Tapi masih bisa ngikutin Ada ceritanya? yang nemenin gitu. Jangan-jangan tidak. Sudahlah, Ca. Aduh ya Tuhan. Aku sih kepikirannya kalau misalnya kamu main game story kemudian ngobrol dan ada yang nemenin sih seharusnya tidak fokus lagi dengan story-nya, pasti tidak. Gak apa-apa. Soalnya kalau gak ada yang nemenin juga gak fokus juga, sama aja. Malah kayak aduh bosan banget, yang lain apa ya katanya gitu. Kamu nggak kepikiran cari game-game yang lebih simple dan casual kah? Kalau pengen ngobrol doang kadang-kadang? Aku mungkin main Honkai Kak, atau Coral. Itu simple. Oke. Kayak Honkai yang atau di Coral? rekap aku tadi itu kan ada game yang nyocok-nyocokin gambar doang ya. Itu kan simple ya, sederhana. Itu aku tidur sih Kak. Oke. Lebih bosan lagi gitu ya. Oke. Itu aku tidur gitu Kak. Gak jadi Ca, aku gak ada saran lagi Ca. Oke Ca. Aku gak bisa. Benar-benar bukan itu preferensiku banget. Oke, baiklah kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. The bittersweet of streaming in Twitch, apakah momen yang rasanya sedih banget sama yang senang banget? Apa ya? Aku yang apa ya bittersweetnya di streaming di Twitch. Jadi dulu itu aku kan emang kenal banget sama komunitasnya Apex ya Kak Adli ya. Nah terus di komunitas Apex tuh aku udah punya temen lah, sebut aja si Kentang namanya. Oke. Dia sering ngobrol juga di Discord, juga suka kayak gitu lah Kak. Nah tapi emang orangnya itu tuh apa ya, suka blak-blakan apa gimana, aku lupa. Emang dulu tuh juga sempat berantem juga, terus baikan lagi gitu kan. Nah tapi ketika baikan lagi nih kapan ya, aku lupa deh kejadiannya kapan. Dia tuh bikin aku nangis gitu loh kan di stream, aku tuh lupa. Oh iya, karena aku lagi mainnya jelek di Apex gitu kan. Aku ngerasa banget, aku tuh kalau mainnya jelek aku tuh ngerasa gitu loh kayak ngeblame diri sendiri. Kalau aku tuh emang suka ngeblame diri sendiri. Aku tuh bukan yang ngeblame temenku ataupun apa gitu. Kayak kalaupun ngeblame temen aku nggak gitu. Paling kayak nanti kesini aja, nanti ikutin aku kayak gitu misalnya atau apa gitu kan. Ataupun ya udah aku realize-nya ke aku sendiri gitu. Kalaupun misalnya aku bawa orang baru yang main Apex gitu kan. Tapi ketika aku mainnya jelek, itu tuh aku bener-bener kayak aduh maaf banget aku mainnya lagi jelek banget kayak gitu kan. Ataupun anjir aku jelek banget mainnya, maaf banget. Pokoknya bener-bener kayak ngerasa salah gitu loh Kak Adi gitu kan. Nah di situ kan aku udah tahu aku jelek mainnya. Dia dateng tiba-tiba, Ica kamu mainnya jelek banget apa gimana. Aku lupa yang bikin aku
nangisnya tuh gimana gitu kan. Bener-bener bukan cuman kayak gitu doang. Kalau yang kayak Ica mainnya jelek banget tuh aku bisa ketawa-tawa. Iya anjir gue juga tahu kata kayak gitu biasanya. Tapi kayaknya lebih dari itu deh bahasanya. Jadi aku kayak langsung aku nge-mute mic. Ya. Mic aku langsung aku mute. Karena aku pakai L2D kan aku nggak ketahuan aku gimana ya. Di situ aku nangis sih kayak gitu. Jadi tapi viewer aku nggak ada yang tahu kalau misalnya aku nangis di situ. Bener-bener diem aja di situ. Kayak numpuk-numpuk ya, kayak ngesiram luka dalam garam ke luka ya. Kalau itu doang sih. Padahal itu tuh aku udah kenal dia tuh dari sebelum aku jadi streamer Twitch gitu. Jadi sebelum aku jadi streamer kayak itulah kenapa aku nggak mau gitu loh kali main sama orang yang nggak dikenal itu lagi kan karena kan. Jadi bahkan orang yang udah kenal lama aku pun aku masih nggak bisa ngefilter dia gitu loh Kak Adli. Udah kenal lama gitu kan, aku nggak bisa ngefilter dia dari pertemanan gitu. Tapi sekarang sih aku itu banget sih udah Ben, aku nggak mau ngobrol lagi sama dia gitu. Oke. Udah jarang mampir berarti kan ya si Kentang? Mungkin ada juga, mungkin dia ngelur, aku nggak tahu tapi. Oke. Momen yang manisnya? Momen manisnya tuh kadang entah kenapa aku dianggap kayak famous gitu, padahal kataku anjir aku kan main di sini cuma seneng-seneng aja gitu kan. Aku main sambil nge-stream, tapi kenapa orang-orang ngerasa banget aku famous gitu. Terus kataku kok lucu banget gitu, kalaupun ada yang aku rate gitu kan kayak Ica makasih banyak buat di rate ya. Ketika kayak gitu kayak wah aku padahal cuman mau geser viewerku doang gitu kan, tapi mereka kayak ngerasa makasih banyak gitu. Terus aku kayak kalau aku bisa bantu orang itu alhamdulillah banget sih kataku gitu. Oke. Jadi BTW ada yang komen di kolom chat room, ada 2 komentar. Yang satu, Ica itu Noob Prodigy tapi kadang suka kepleset di Apex, makanya famous. Noob Prodigy ini apakah? Tukang ketrol kayak Kak Asli aku. Oke. Kemudian ada komentar juga ini satu lagi, terkutuk kamu yang bikin Ica nangis. Tapi kan Tian nggak tahu ya yang mana orangnya mungkin, atau mungkin tahu. Aku yang nggak tahu kayaknya. Karena aku sembunyiin sih kali yang aku mute juga kan. Mic-nya kan aku mute, di Discord gak kedengeran, di mana? Di stream juga nggak kedengeran gitu. Mungkin ketika itu kayak agak sembab-sembab dikit, tapi ya udah gitu. Oke. Habis kah? Udah sih ya. Oke. Udah. Kita lanjut kalau begitu. Ica karena udah hampir setahun streaming di Twitch, kalau bisa membandingkan antara Ica 3 bulan yang lalu, 6 bulan, dan 1 tahun, bisakah bandingkan? Pasti banyak perubahan kan ya? Perubahan aku tuh apa ya? Perubahan aku tuh sekarang aku lebih pede buat ngobrol di depan umum gitu loh, Kak Adli. Pede di MC apa gimana gitu. MC? Walaupun kan kali tahu ya, aku ngobrolnya kayak gini ya, kadang terlalu random, kadang gimana gitu. Tapi aku kayak ya embrace aja, aku emang kayak gitu loh. Gitu. Jadi kadang aku tuh nggak pede sama cara ngomong aku gitu kan. Terus kadang aku tuh orangnya kikuk. Kalau gimana ya, aku tuh orangnya agak kikuk gitu. Jadi awal-awal aku nge-stream itu aku tuh kayak krik, tapi ya tetap heboh sendiri gitu. Cuman kalau misalnya aku disuruh jadi MC, aku berani sekarang. MC kayak, di lokal di kantor gitu kan ya? Udah berani gitu. Tapi bukan yang formal ya, karena formal kan emang udah ada skripnya kan. Tapi kalau misalnya kayak yang non formal gitu, aku udah berani gitu. Tiba-tiba ngelawak, ngelucu juga aku berani gitu loh kan. Wah, that's good.
Kemudian? Iya, makanya aku ngerasa saya suka banget gitu loh. Jadi public speaking aku lebih apa ya? Ada improve-nya lah gitu. Walaupun kalau ngomong masih agak belibet mungkin gitu. Oke. Ada lagi kah? Kalau soal gameplay sih ya, karena kan ada yang namanya ada turnamen buat VTuber gitu loh Kak Adli. Nah, jadi di turnamen itu tuh dibatasin dengan ngerank. Ada ranknya gitu loh, sesuai dengan rank dia. Karena dari situ di turnamen aku 2 kali ikutan turnamen. Turnamen pertama itu aku benar-benar kena mental gitu loh Kak Adli. Kayak aku ranknya tinggi tapi aku benar-benar gak bisa ngapain gitu. Dari situ aku benar-benar kayak aku harus bisa. Aku nanya-nanya ke teman-teman aku harus gimana, ini harus kayak gimana, ini harus gimana gitu kan. Cari improvement di sini. Dan setelah itu gameplay aku berubah jadi lebih bagus, jadi mau tahu mau kemana kayak gitu sih. Nice. Itu berasa kayak karena aku streaming itu aku jadi lebih bisa main lah gitu, buat konten yang lebih menarik, nonton kasih viewer aku nggak cuman dari lobby ke lobby gitu. Wow. At least kalau misalnya itu ada apa ya, lebih ke arah ada battle-nya dikit lah, walaupun nanti misalnya kalah atau apapun itu gitu, tapi nggak kalah telak gitu. Oke, bagus loh closingmu barusan. Maksudnya ngasih viewer itu nggak cuma dari lobby ke lobby. Wah. Kan mereka nonton itu kan bukan cuman misalnya dengerin suara aku ataupun misalnya pengen denger aku ketawa ataupun aku marah-marah misalnya kayak gitu kan, tapi kan misalnya mereka juga mau cari tips and trik misalnya, ataupun juga pengen tahu nanti season kedepannya gimana misalnya kayak gitu. Jadi misalnya ngobrol-ngobrol kan ada bahan obrolan, ataupun misalnya nonton Ica ini mainnya bagus nggak sih kayak gitu kan, ada kayak gitu loh Kak. Jadi yang ku jual itu bukan cuman humor aku, tapi aku juga jual gameplay aku, walaupun ya biasa aja tapi at least ada perlawanan lah gitu. Iya, at least kan ada ya kadang-kadang orang kalau misalnya yang kayak kamu bilang yang turnamen tadi kan orang bakal mikir-mikir kan, kalau aku ngajak dia ini kira-kira bagus nggak ya? Kan nggak mungkin nanya kan bisa lihat dari gameplaynya kan ya. Iya. Wah, apalagi yang Gigi tadi, wah, master banget. BTW ini ada komentar lagi di chatroom dari Jay, tapi sekarang Ica jadi lebih luas dan lebih chaotic. Fun fact, mindset gameplayku affected dari Ica dan temennya. Thanks to streamnya Ica dan teman-temannya. Aja itu doang, puji doang. Thank you banget lo tapi. Kamu tolong atapnya jangan sampai bolong ya. Nanti terbang ke langit. Kamu kalau di stream sering digombal-gombali seperti ini juga kah? Oh enggak. Bukan, ini hitungannya bukan gombal ya Kak Adi. Jadi itu lebih ke arah encourage gitu Kak Adi. I know. Tapi maksudnya kalau dipuji-puji seperti ini, kamu sering diginiin juga kan di stream? Kadang aku agak salting, jadi biasa aja kayak gitu. So biasa saja, tapi sebenarnya salting. Kalau nggak, makasih lo kayak. Oke. Tapi pipinya merah kan sebenarnya di IRL? Enggak sih. Menahan malu? Tidak. Oke. Yang comparison tidak ada lagi kah? Enggak sih, aku cuman kerasanya itu aja mungkin. Oke. Tapi beneran, karena emang aku ngeliat dari stream dia yang awalnya cuma mainnya haho doang, sekarang udah better banget. Thank you banget loh kalau misalnya jadi motivasi buat improve orang. Si Septian juga yang Tianling itu juga dia install Apex gara-gara aku main gitu kan. Nanya ini kayak itu benar-benar apa ya, such an honor gitu buat jadi kayak gitu, jadi semotivasi orang ataupun apa. Itu menurutku sebenarnya masuk ke pertanyaan yang ini sih jawabannya, achievement that you have achieved during your streaming on Twitch.
Menurutku itu termasuk ke achievement sih untukmu kayaknya. Bagus banget dong. Wah. Ada achievement lain kah? Aku BTW ada yang mau di-share juga mengenai, tapi kamu dulu dong, ada achievement lain kah selama streaming di Twitch? Achievement aku ya itu jadi nggak kikuk sama orang baru. Aku agak kikuk gitu loh orangnya Kak Adli sebenarnya buat sama yang kenalan kayak aduh ngomong apa ya kayak gitu kan. Aku ini orangnya kayak gimana kayak gitu. Tapi ternyata dibalik semua itu jadi diri aku sendiri tuh lebih better gitu loh dibanding aku nge-cater ke orang-orang gitu. Emang MC beda bahasanya. Enggak, tapi aku mau ngomong masalah achievement ini ya. Menurutku yang kamu menginspirasi orang-orang sekitar itu menurut achievement menurutku. Kayak aku pribadi, aku achievementku yang kurasakan itu aku bisa influence orang secara tidak langsung atau langsung. Gitu. Mereka itu kan channelku itu nggak jelas ya sebenarnya. Maksudnya nggak jelas itu orang kalau ngelihat channelku pasti bingung. Dia ini main game apa? Kok satu sesi banyak banget? Nggak ganti-ganti apa yang itunya kan aku brandingnya itu ya variety streamer dan emang yang aku mainin beragam. Tapi di sisi lain viewer yang rutin dan reguler datang itu kadang bilang kayak mereka itu tahu dengan game ini gara-gara aku main, atau mereka tertarik main game ini atau wishlist game ini gara-gara aku main. Kan itu masuk ke achievement ya menurutku. Kayak kamu bilang tadi juga ada beberapa yang kayak terinspirasi dan nanya-nanya untuk main game gara-gara kamu yang main, kan itu termasuk pencapaian ya? Iya, aku juga pengen nge-influence orang buat main game. Kan udah ada beberapa ya contohnya itu. Aku juga kadang kan kalau stream subuh biasanya aku tuh enggak overthinking juga sih ya Kak Adi hitungannya. Lebih ke arah aku mikir kayak harusnya aku dulu itu kayak gini, harusnya aku dulu tuh kayak gini, kayak jadi better person gitu loh. Aku harusnya kayak gini Ki. Jadi aku suka bilang kayak Ica kalau subuh-subuh itu kadang jadi lebih bijak kayak gitu. Random sekali. Iya itu random banget. Kayak tapi itu ketika subuh doang. Kalau sore-sore agak ya kayak gini, benar-benar tetap random. Oke. Kayaknya setiap jam itu ada beda-bedanya ya. Di jam segini baru pulang begini. Nanti kalau subuh-subuh begini. Oh, tergantung udara. Oke. Random sekali. Oke, ini kayaknya pertanyaanku terakhir. Betul. Ini pertanyaan terakhir dari aku, Ca. Ada goal dan plan kah di masa depan? Plan aku sebenarnya ini kan aku sebenarnya pakai karakter yang udah langsung jadi ya Kak Adli ya. Jadi kalau misalnya Kak Adli lihat ada streamer dengan model yang mirip-mirip kayak aku, ya karena aku udah belinya itu langsung jadi gitu loh Kak Adli. Jadi aku tuh pengen punya, beli. Beli langsung jadi. Jadi nggak di custom buat punya aku sendiri gitu loh. Oke. Nah, plan aku sih punya karakter yang original punya aku sendiri doang gitu. Cuman artisnya pertama aku udah nge-komis artis, tapi yang artis yang pertama ini nggak tahu. Aku speechless sekali. Dia entah hilang, entah apa gitu kan. Jadi udah sebulan. Aku tuh udah komis dari bulan September 2023. Kamu di scam? Entah, aku gak tahu. Bener di ghosting. Indonesia. Udah jadi mamah, sebutannya mamah ya. Yang ngegambar L2D gini, itu sebutan mamah. Udah punya anak-anaknya tuh udah banyak Adi sebenarnya. Oh, itu di sini juga artinya banyak. mama ini, papa itu artinya itu. Iya, mama itu yang gambar, papa itu yang ngegerakin buat gerak. Oh, rigging itu papa. Oke. Iya. Today I learn. Nah,
anak-anaknya itu sebenarnya udah banyak kan, Li. Tapi kamu Gak tahu dah, aku juga gak tahu. udah bayar? Udah bayar. Hah? Terus gimana? Gak tahu. Ih, kok lama? Aku kemarin minta refund tanggal 7, tanggal 8 dia muncul. Katanya udah jadi nggak bisa di refund. Terus udah kasih foto, tapi nggak dikasih filenya. Jadi filenya itu file PSD gitu loh, Kak Adi. Aha. PSD, PSD itu. Nah, belum dikasih karena aku bilang aku minta revisi warna. Harusnya aku nggak aku minta revisi sih harusnya. Gitu deh. Gaji sekali. Jadi sampai sekarang belum dibalas lagi revisiannya. Terus jadi ya aku cari mamah baru. Jadi cari artis baru, udah deal, maksudnya harga segini aku dapat ini. Tapi belum bayar karena dia masih sibuk, paling baru dikerjain Maret pertengahan, Maret akhir kayak gitu deh. Oke, berarti goal ke depannya punya model dedicated sendiri kan ya? Iya, yang customize buat aku sendiri gitu. Terus itu gimana? Kamu berarti punya 2 model dong nanti? Ya udah punya aja dulu. At least dia bisa ngasih aku hasil dari kerjaan dia. Ya udah gimana? Kali soalnya aku kayak apa ya? Aku nggak suka gitu jadinya sama artis yang ini nih. Kayak aku udah nggak suka gitu loh dengan dia nggak nepatin kewajiban dia gitu. Aku sih nggak masalah dia misalnya gambarnya lama ataupun apa gitu, tapi aku permasalahannya adalah dia itu tuh nggak komitmen gitu loh. Kali dia nggak profesional ataupun apa, mungkin karena aku udah kerja kali ya. Jadi bagi aku itu tuh profesionalitas kamu gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa kerjain itu, ya udah kamu bilang gitu kan, aku nggak bisa handle ini, mungkin baru bisa buka ini nanti tahun depan misalnya dia baru bisa buka, ataupun aku masih sibuk ataupun apa gitu kan. Kan kayak gitu kita sebagai customer, oh oke, Kak makasih gitu kan, nanti aku cari yang lain aja kalau misalnya aku butuh yang buru-buru misalnya gitu. Jadi apa ya, karena aku udah kerja, jadi aku benar-benar ngelihat itu dari segi profesionalitasnya gitu. Kalau misalnya dia nggak profesional, bakal aku blacklist aja gitu. Ini BTW ada komentar di chat room. Coba DP dulu kali ya supaya tidak sakit sekali. Kamu tidak DP dulu? Tuh tidak ada sistem untuk DP dulu loh. Kakaknya bilang katanya karena udah di sketch langsung bayar full, katanya kayak gitu. Jadi kadang aku ngikutin TOS dari artisnya gitu sih. Wow. Dan ketika aku ngeliat, maksud aku kan dia udah punya anak banyak gitu kan, maksudnya dia udah punya gambarin VTuber-VTubernya udah banyak gitu. Jadi aku pikir, oh berarti oke dong, maksudnya dia bakal udah ada portofolio kan ya, gitu kan, udah punya portofolio kayak gitu kan. Walaupun aku salahnya itu aku nggak nanya ke anak-anak dia yang lainnya gitu. Anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Iya. Sayang sekali ada masuk ke dalam lubang. Ya makanya aku bilang, kenapa aku nggak nanya? Harusnya aku ceknya itu tuh ngecek customernya juga gitu kan, review customernya gitu. Terghosting karena terlihat oke, ternyata mungkin udah terlalu banyak. Oke. Kasihan ya Anda. Iya makanya. Benar. Tadi oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan terakhir dari aku, ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Impian sama harapan aku ya gak ada. Impian aku cuma punya karakter aku sendiri sih gitu. Itu doang. Kalau soalnya streaming itu bagi aku suka main game, dan menurut aku mainnya itu karena heboh sendiri. Mungkin bagi orang ada yang bilang itu menarik atau apa gitu kan. Terus jadinya aku mau ngebagiin aja gitu. Kadang aku juga curhat sama mereka, misalnya mereka juga mau curhat juga boleh kayak gitu kan. Cuman kadang saran dari aku nggak bener sih kali, karena aku nggak tahu ya gimana caranya, karena
karena aku nggak tahu latar belakangnya atau apa gitu. Takutnya kalau aku asal ngomong dia lakuin tau ya gak cocok kan sulit ya gitu. Oke. Mungkin karena kalau aku tahu ya aku kasih tahu, tapi kalau misalnya aku nggak tahu kayak waduh skip lah itu kayak gitu. Oke. Halo. So ya, sudah habis pertanyaan dari aku dan belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Kalau begitu kita akan break lagi. Yay! Setelah ini kita akan masuk ke sesi mendengarkan lagu sebentar ya. Ada 3 lagu. Ada Yamazakura dari Taeko Onuki. Tadi di request oleh Tian Links. Kemudian ada Queendom dari Red Velvet. Serta ada Naengmyeon dari Myeongka Drive. Setelah itu kita akan masuk ke segmen keempat. Jadi sekarang kita akan break sebentar ya. Mau ngopi sebentar. Oke, itu saja. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Oke, itu saja. Enjoy the next 3 songs.